Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke. Sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang tiang hormati dan tiang cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah nahdien nahdiyat di pondok pesantren kita, pondok pesantren Darus Salamah Nurul Amin NWDI Praida Kroya. Mudah-mudahan EP Selapu kita semua selalu dalam pemeliharaan, lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, Ustazah Doktorah Hajah Siti Rohmi Jalilah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin. Yang saya hormati pula para tuan guru dan para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pimpinan organisasi, dan bil khusus yaitu pimpinan pondok pesantren kita yang ada di tempat ini, Bapak Al-Ustaz Musifuddin Nasifuddin. Sini Ustaz, sini Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini Ustadz Nasifuddin sudah lama tiang kenal bapak-bapak ibu. Alhamdulillah di tempat ini beliau merintis. Di tempat ini beliau berjuang. Wah pira umurnya nengke sekolah dene 29. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ustadz Haji Muhammad Nasifuddin. Betul Nasifuddin? Nasif itu dari munasofah ya. Nasif juga dari insaf, yaitu Nasifuddin, seorang yang insya Allah tetap teguh dan tegak untuk berjuang. Orang yang insya Allah kita doakan beliau dan semua keluarga besar Darus Salamah mudah-mudahan tetap istiqomah mengikut jalan Al-Maghfurlah Sidi Maulana Syekh Nini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid melalui WDI yang ada di Pancor. Kita aminkan, amin ya rabbal alamin. Silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya anak-anakku semua, EP Selapu, mbe santrina. Angkat tangan, angkat ima. Santri apa EP ini? Santri sanawiyah atau ibtidayah? Sanawiyah. Yang mana aliyah?
Aliyah. Yang alumni mana? Alhamdulillah. Jadi yang mulai alumni mutakharrijat. Mutakharrijinnya mana? Yang laki-laki. Alhamdulillah. Kemudian aliyahnya, kemudian sanawiyahnya, ibtidaiyahnya mana? Ada ibtidaiyah di sini? Semuanya anak-anakku yang pernah menuntut ilmu di sini. Mudah-mudahan EP menjadi pejuang-pejuang agama dan bangsa. Mudah-mudahan EP, anak-anakku semua akan menjadi Al-Maghfurlah Sayyidi Syekh Nini Ida menyampaikan dalam hizib Nahdlatul disampaikan bahwa kita semua berdoa agar negeri dan bangsa kita, termasuk di Praida, Lombok Timur, NTB, Indonesia dan semuanya, mudah-mudahan menjadi makmur, mudah-mudahan menjadi bercahaya dengan sebab bintang-bintang di perjuangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Mudah-mudahan semuanya berhasil dan sukses nggih. Tiang mendoakan dan kita semua mendoakan bapak-bapak dan ibu, semeton-semeton tiang, keluarga tiang ada di tempat ini. Mbe batur Praida. Mama dulu. Mama. Praida mana Praida? Alhamdulillah. Si Nina Praida mbe. Alhamdulillah. Nah, semuanya bapak-bapak dan ibu kita saling mendoakan. Tiang mendoakan Sida selapu, Sida juga mendoakan tiang nggih. Kita saling mendoakan semoga kita semua meneruskan nilai baik yang diperjuangkan oleh Sayyidi Syekh Nini Ida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Nini Ida Sayyidi Syekh Nini Ida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid melalui perjuangan NWDI yang tetap prinsipnya sebagaimana Sayyidi Syekh menyampaikan sejak hayat beliau, pokok NW. Nah, sekarang saya perjuangan yang kita berada di dalamnya, dan kita sudah bersama-sama sepakat dengan saudara-saudara kita yang ada di Anjani. Jadi kendaraan yang ada di Anjani namanya NW Nahdlatul Wathon, dan kita yang ada di Pancor pusatnya itu namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Bareng-bareng berjuang nggih. Bareng-bareng berjuang. Karena pada akhirnya bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, si tegita era oleh Sidi Syekh Nini Ida Maulana bukanlah sekedar merek atau nama, bukanlah sekedar sebutan atau gelar, tetapi yang dilihat oleh Sidi Syekh Nini Ida, inna akramakum indi anfa'ukum wa inna syarrakum indi adarrukum. Di sini Nahdlatul Wathon adalah suatu perjuangan. Maka yang dilihat oleh beliau, bapak-bapak dan ibu, tidak sekedar gelar, tidaklah sebutan, tidaklah gagah-gagahan, tetapi apa yang tiang pelungguh kita masing-masing lek dalam atenta tersadari, terpahami nilai perjuangan, iman dan takwa, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Kemudian kita perkuat ukhuwah, persaudaraan di antara kita semua. Lalu kita bangun desa-dasan, kita bangun sekolah madrasah, kita bangun masyarakat kita masing-masing. Itu yang dicintai oleh Maulana Syekh. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Dan itu pula yang berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Coba bapak-bapak ibu perhatikan, di antara hal-hal yang Allah sering kali sebut bersamaan adalah iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solehah.
Kenapa amilus solihat selalu mendampingi iman? Karena dengan amal soleh itulah menjadi bukti dari iman kita. Sama kita juga berjuang menjadi murid Sidi Syekh Ninida Maulana. Apa yang menjadi bukti dari ketaatan kita kepada beliau? Apa sih jari bukti dari kecintaan kita kepada beliau? Meneruskan, melanjutkan. Jadi pondok pesantren niki umurna wah 20 pira? 20 siwa. Berarti tahun pira nih? 92 artinya apa? Masih hayat Maulana Syekh. Tentu masih hayat Maulana Syekh. Itu berarti 6 tahun sebelum beliau wafat. Karena wafatnya beliau adalah 5 tahun 1997. 92, 97, ada 5 tahun. 5 tahun sebelum hayat Maulana tumbuh pesantren ini. Alhamdulillah 24 tahun setelah wafatnya Maulana, pesantren kita ini tetap berkembang. Itu kesyukuran pertama. Jadi Bapak Ibu, jamaah sekalian yang tiang hormati dan tiang muliakan, setiap perjuangan butuh bahu-bahu yang kokoh dan kuat. Apa bahasa Anda bahu no? Hah? Bahu, pundak. Dekna bau, segagah-gagah, sekuat-kuat manusia, mun mesak-mesakna memikul perjuangan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Siaran dengan beriman sino ya demen saling bantu. Siaran dengan si beriman sino cirina ya demen bareng-bareng beramal soleh. No ciri dengan beriman. Jadi ndek mesak-mesak. Dengan si beriman sino ndek egois. Bareng-bareng. Alhamdulillah, kalau kita bersama-sama Allah Ta'ala mudahkan yang sulit. Nggih. Coba Bapak-bapak Ibu, muntah kita laik pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, kita lihat sosok Nabi manusia sempurna. Sehingga ulama menyebut mun ara manusia si tersebut al-insanul kamil, manusia si sempurna, mun ara maka manusia yang sempurna itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak ulama menulis kitab al-insanul kamil seperti Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau sahabat dari Maulana Syekh, pernah juga datang ke Pancor. Beliau menulis tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul bukunya tentang kehebatan Nabi, itu tulisannya Al-Insanul Kamil, manusia si sempurna. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Tapi Bapak Ibu, nggih, coba perhatikan. Nabi bae si sempurna. Denara kurang Nabi. Denara kurang Nabi. Sida mun debaca le dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Imam Tirmizi, Imam Tirmizi, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tersebut ragam segala sifat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Parasnya, wajahnya, tegahnya,
Semua ciri Rasulullah SAW tersebut di dalam kitab sinu. Jadi munara dengan berbahasa Nabi Yusuf adalah orang yang paling gagah. Oh, ternyata Nabi Muhammad SAW lebih gagah lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratnya seperti Kal-Badr, seperti bulan purnama. Luar biasa. Dari sisi ilmu, ada orang mengatakan Sayyidina Musa alaihissalam adalah orang Sayyidina Musa alaihissalam adalah nabi yang sangat berilmu, orang yang diberikan karunia dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian pengetahuan Nabi Khidir alaihissalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih alim daripada Sayyidina Musa. Kalau Sayyidina Musa berguru kepada Khidir, kalau Rasul Nabi Khidir yang berguru kepada beliau. Jadi nena kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi. Tapi, nah nih perhatian nih Bapak Ibu, nggih. Tapi Nabi yang seperti itu hebatnya, seperti itu sempurnanya, seperti itu ilmunya. Ketika beliau berjuang, beliau dibantu, beliau didukung oleh lebih dari 100.000 sahabat. Nah, perhatian Bapak Ibu nggih. Nabi sempurna, Nabi yang paling hebat ilmunya, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang para malaikat siap untuk melaksanakan perintahnya. Malaikat gunung siap melaksanakan perintahnya. Semua malaikat siap melaksanakan perintahnya. Nabi yang seperti itu saja hebatnya, itu butuh lebih dari 100.000 sahabat untuk membantu perjuangan menyebarkan agama Islam. Maka untuk kita semua Bapak-bapak Ibu, kalau kita baca kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu, maka marilah kita pahami, mun Nabi si ngenu istimewana butuh orang lain untuk bantu di dalam berjuang, maka apalagi kita sebagai manusia yang banyak kekurangannya, sebagai orang yang banyak keterbatasannya, yang ilmunya tidak seberapa, yang amalnya pas-pasan, masa kita sini Bapak Ibu nih, kita selaku nih, kita satu sama lain perlu saling bantu, tolong di dalam perjuangan kita. Inilah pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak Ibu, untuk jaga kekompakan dengki, kekompakan di dalam memakmurkan sekolah kita ini. Jadi semua harus kompak, semua harus satu hati, walaupun perbedaan-perbedaan itu satu sama lain dalam banyak masalah, lagu dalam masalah berjuang untuk pondok ke sini harus terkompak selaku. Paham Bapak Ibu? Siap kompak? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita perlu orang lain untuk membantu kita. Yang pona arah ungkapan almaru kathiru akhi, bahwa seseorang itu menjadi kuat dengan orang-orang rekan seperjuangannya. Pertama, jadi kompak-kompak Bapak Ibu nggih. Kemudian yang kedua, tiang minta kepada bapak-bapak dan ibu NWDI
jamaah NWDI Lek Preda, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu jaga lingkungan kita dasa-dasan bagus-bagus. Dende alurang paham si aneh-aneh tama lek desa dasan ta alurang ya lekan apa kode bahasana kode apa beci lekan na beci ta alurang bele begitu na bele baru terberasa oh ternyata paham sini paham si aneh paham si nyalaang apa si laik tawarisi lekan ulama-ulama itu tersalahang. Arak kaduna hadis sekik dua telu. Mun bahasa apa bahasa anda no? Mun bahasa Indonesia hadis itu dicabut dari konteksnya. Artinya hadis itu dimaknakan tidak sesuai dengan maknanya. Lalu dengan itu disalah-salahkan semua pengamalan agama yang kita warisi dari guru-guru kita. Kejadian mbe arana no bagi nyaka ino pelajaran jadi sida le praida dende de alur-alur kang dende de paham si aneh-aneh si nyalah-nyalahang, menghujat, menghina, mencela ajaran-ajaran yang kita terima dari guru. Nih Bapak Ibu harus paham, harus paham bahwa apa si terima lekan guru-guru apalagi makna syekh itu ibaratnya adalah intisari dari ajaran para ulama. Jadi apa sih tersampaian si ajarna ita oleh Maulana Syekh itu adalah intisari. Mun bahasa jamak-jamak misal, nggih. Ini lolon apa ini? Pau, ada buahnya? Pau apa nih? Hah? Pau madu. Nah. Pau, ndeh. Degita lekan pau no. Degita lekan bawa ara si kulitna ruana kuning ampuk degita no kuning no ne pasti wah masak pau nih terus sida lentongnya pok tri pau no ampuk de kupas apa rana ladek no lokes begitu derasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un pahit luar biasa pedis sampai lepas langsung ternyata kulit ndekna sama ndekna pada barang isina. Kenapa? Karena itu ndek tak pau. Beda Bapak Ibu kalau ahlinya tahu ahli urusan pau ayak ya karena na ahli baitna si wah apa si wah jadi matang masak si wah masak no baitna kemudian na turun kupasna seke-seke ampuk dagingna doang pertama lek juicer no tolangna isina doang na lek mesin jus ampuk nyalaang na listrik pinak na jus jari jus sino tamang na lek apa gelas kemudian beng na sida manis atau ndek ahli na memang dek na beng sida pau sekit ndek lagu inti sarina beng na sida ino ulama ta dek na begagah-gagahan menurut hadis nih ngene pada na setiap hadis sino nih Bapak Ibu nggih setiap hadis sino begitu terbaca langsung kemudian langsung amalang hati
Le dalam ilmu mustalahul hadis itu banyak kaedah-kaedah yang harus dipenuhi. Jadi temara terbaca Quran, kita baca ayat Quran, dek temara baca Quran. Begitu terbaca sepo ayat, kemudian tergita terjemahan, oh berarti meni maksudnya, ndek. Kaedahnya ada caranya. Ya seperti tadi. Jadi Maulana Syekh barang ulama-ulama si laik si ngajari ita ilmu, si ngajari ita pengamalan agama, itu ibarat seperti orang yang ahli. Dia ambil yang terbaik, dia kupas dengan baik, dia pilih yang paling bagus, lalu kemudian dijus semuanya, dan hasilnya intisari dari buah mangga itu, itulah yang dijanjikan kepada kita semua. Beda pilihan terus ngakan pau si pahit bahasa Anda pedis. Yo lagu kan abang na kulitna, hati-hati dia na selapu si abang kulitna sino manis, kadang-kadang dalam nono berulat ya. Saya si nanau mbe si bagus nih ulama pada marah pau sida munda sakit mbe tipa ada lalu Ustadz Musib suruh dah nyuntik sida Ustadz Nasib nih ende lalu sida nih kesmas ino untuk awak teh, apalagi untuk jiwan teh. Paham Bapak Ibu? Untuk awak teh doang lente dengan si ahli. Apalagi untuk jiwan teh, untuk agama teh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nih pesan tiang nih. Mingir-mingir rangkun dan deh. Paham sih dah? Paham sih dah? Dan dia ada aluran. Kalau ada meresahkan badak, mbe Pak Kepala Desa Anda nih. Pak Kepala, nih Pak Kepala tugas dah jaga masyarakat. Tugas dah jaga masyarakat dah. Jangan kejadian marah angkun si bagi nyaka sino. Tetu, nih ada paham deh. Tetu, dia tekanggo melakukan kekerasan. Apalagi nyedut motor dengan dia tekanggo. Kekerasan dia tekanggo. Lagu harus terpaham bahwa kekerasan itu adalah akibat dari kekerasan verbal. Apa dan kekerasan verbal? Sumpah senak terhadap ajaran ulama teh. Sumpah senakna ulama teh. Sumpah senakna amal-amal teh. Dengan si ziarah kubur, kemudian macam-macam pelengi. Kekerasan ini ya karena kekerasan verbal. Coba kan? Kekerasan verbal itu adalah kekerasan ucapan. Kan ada ungkapan apa? Bahwa lidah lebih tajam dari pedang. Alisan aqta'u minas saif. Kalau misalnya pedang melukai, pergi ke puskesmas, oat perban ya, seminggu selesai ya. Lagu mun lidah nyumpak, itu sakitnya akan bisa bertahan sampai berbulan-bulan, bisa seterusnya. Jadi si nyedut salah, lagu ingat sekali lagi bahwa itu akibat dari kekerasan verbal, sumpah senak, menghujat yang berlangsung lama sekali terhadap ajaran-ajaran ulama kita. Karena itu, nih lek Praida, nih saya pesan, dende alurang sing ngono-ngono datang beketin deh. Paham sih? Para
Nyumpak nyalah-nyalahang ajaran para ulama badak Pak Kepala. Ada nanti si Pak Kepala terus. Dipegang, diingatkan, jangan menjelek-jelekkan, jangan menyalah-nyalahkan ajaran para ulama. Muna mati, alhamdulillah. Mundik mati, antar ya syukur lekan praida nih. Paham Bapak Ibu? Apa-apa, tapi untuk mencegah jangan sampai kita antar masyarakat itu kemudian satu sama lain saling membenci. Apa yang sudah ada, ini yang kita amalkan. Seperti yang ibarat yang Tiang sampaikan, ini adalah intisari dari Al-Quran, dari hadis, dari kaul-kaul para ulama. Kemudian diambil intisarinya dan dihidangkan kepada kita sebagai jamaah NI oleh Maulana Syekh. Ini hal yang kedua yang ingin Tiang sampaikan, jaga bapak-bapak ibu nih. Nih ibu-ibu endah nggih, jaga nggih. Peringat semamakda ya. Jadi wah bagus-bagus pada saling saling bantu, saling dukung di dalam kebagusan majuang desa dasan madrasah. Jadi jangan biarkan ada ajaran-ajaran yang merendahkan, merusak, memutus silaturahim dari kita semua. Jangan biarkan berkembang di daerah kita ini. Itu yang kedua. Yang terakhir, bapak-bapak ibu, hadirin hadirat sekalian, pesan Tiang kepada bapak-bapak ibu untuk tadi sepintas Tiang dengar dari pimpinan pondok pesantren Darun Nahdlatain NWDI Pancor untuk Sida Selapu Lek Darus Salamah. Bapak-bapak ibu, tingkatkan kualitas pendidikan di tempat ini. Apa sih diet isi anak-anak Tiang pelungguh nih. Nah, anak-anak Tiang, anak-anak Sida era no 10 tahun, 20 tahun. Dek nepada marah apa sih tegita nengke. Jangankan era nengke baik itu kaget-kaget. Tiang lain le muallimin denara kita tahu aran handphone. Nih le pereda anak-anak kode no nginti handphone. Be sih nginti handphone no. Hei. La ilaha illallah. No. Kelas pira pe? Hah? No. Nah, kelas pira pe? Nah, kelas pira? Kelas seki SMP. La ilaha illallah. Nak. Muntah sekolah nih handphone batur teh, buku batur teh. Oh, endah kita luwe isi ganti handphone. Bukannya tidak boleh, nih lagu arak wayana. Arak wayana. Muntah belajar amalang. Apa sih tersampaian isi ulama khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebagus-bagus batur tetokol. Mun yang tenta belajar kitab dene handphone. Paham anak-anakku? Paham? Paham Epe? Paham? Segala sesuatu arak wayana. Munepe, kalau kalian sekarang saat sedang belajar, lalu jauh dari buku, setiap hari pegang handphone, dek selesai bagus belajar Epe. Tapi kalau sudah selesai belajar nanti bisa boleh. Selapu arak wayana. Selapu arak wayana. Nah intinya Bapak Ibu, nggih, apa sih Tiang dait laik? Dena pada marah apa sih daitna si anak-anak ta sini? Apa sih daitna si anak ta era? Dena pada apa sih daitna si anak ta nengke? Dunia itu terus berkembang. Mungkin tidak lama, nggih, mungkin tidak lama lagi. Sang semakin luwe pengajian-pengajian te bentuk nasino adalah pengajian virtual. Tahu daran pengajian virtual? Pengajian virtual no marah apa lekan jauh.
lagu penggitan muana. Penggitan muana. Lekan ada arak zoom marana. Macam-macam. Jadi lekan jauh lagu videonya terang. Kemudian dek narak tidak ada penundaan pada saat dia ngomong itu. Pada saat dia ngomong langsung terdengar. Tidak ada jeda. Itu teknologi. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu, teknologi lebih hebat lagi. Jadi teknologi si lebih hebat. Walaupun itu jauh-jauh tahu ta, si dia misal tiang li pancor, arah batur li dasar. Misal, arah hijau balik, arah lekor-lekor, alina masing-masing. Lagu dengan satu teknologi, mereka seakan-akan berkumpul dalam tempat. Maraangkuna li dalam sopuk tahu. Jadi batur sino mara idapna pada tokol. Le sopuk tahu, no teknologi era. Nah, Bapak Ibu, kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa. Maka pesan tiang kepada kita semua yang ada di tempat ini, sida ibu-ibu tiang, yang tiang sayang, yang tiang kangen. Nih muslimat angkat imam be muslimat angkat imam. Mununina ndek nang angkat imam berarti muslimin no. Angkat. Be, no. Baru badak no baru no. Be muslimat. Alhamdulillah. Nah, nggih nih sidano tersebut di dalam istilah agama al-madrasatul ula, al-muallimatul ula, sekolah si pertama, guru si pertama. Jadi sidano guru untuk anak-anak dah. Didik bagus-bagus nih. Nah, semua muslimat. Demikian pula bapak-bapak semua. Terima kasih. Jadi alhamdulillah tadi Ustaz Nasifuddin tiang tanya pira murid dan angka le Darussalamah sekitar 600 muridnya. Alhamdulillah. Apa artinya murid yang 600 ini? Artinya ada 600 keluarga. Sekitar 600 keluarga, 600 orang tua yang mempercayakan anak-anaknya menuntut ilmu di tempat ini. Karena itu tiang berterima kasih. Terima kasih ibu-ibu nggih. Alhamdulillah da sekolahan anak de Darussalamah, bapak-bapak juga. Insyaallah anak-anak semua, anak-anak de santri yang hadir di sini, yang sekolah di madrasah ini, insyaallah mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang menyambung sampai ke Sidi Syekh Ninida Maulana Syekh dan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 hal yang tiang sampaikan. Yang pertama, kompak-kompak bersama-sama. Jangan ada yang merasa paling hebat. Selapu te berdua peran masing-masing. Selapu te berdua amanah, mari tunaikan amanah itu dengan baik. Si kedua, pendek da alurang paham-paham si aneh-aneh tamali desanda. Paham yang kemudian akhirnya tahun-tahun kemudian menyebabkan fitnah di tengah masyarakat. Nih, paham Bapak Ibu? Kemudian si ketelu, lembaga pendidikan kita ini mari sama-sama kita tingkatkan kualitasnya. Mulai dari rumah lekan balenda, terus nasihati wasitang anak-anak do untuk menuntut ilmu. Nih, bapak-bapak ibu, wasiatang untuk terus menuntut ilmu. Karena salah satu pundi kebaikan, tabungan amal soleh yang akan siap mengalir kepada orang tua adalah dari anak-anak yang berilmu. Jadi pada hakikatnya pada saat si wasiatang anak de belajar, itu artinya sida nyapang tabungan kebaikan untuk diri de. Nih,
Bapak Ibu. Nah, ini 3 hal yang Tiang sampaikan, dan sekali lagi terima kasih karena berkat Bapak Ibu semua dan kita di tempat ini alhamdulillah dapat terus berkembang. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terus memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian yang Tiang sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Sehat-sehat Bapak Ibu semua nggih. Nyengkena masih arak corona no. Walaupun kali sekedi. Karena masih arak tetap tekadu nggih, tetap kadu. Jadi tetap tekadu, kenapa? Karena agama ngajarang kita. Agama ngajar kita untuk berikhtiar mencegah kemudaratan kepada kita. Mara angkunta ara rurung Bapak Ibu ndeh, misal ara rurung nih. Sida mun ara rurung mbe tahu dalam le tengah atau pinggir. Le tengah atau le pinggir? Yo, kan le pinggir. Hah? Kenapa ndeh le tengah? Hah? Kenapa ndeh le tengah tahu de lampak? Oh, karena le tengah sino tahu na lalu lalang, motor, mobil, sepeda segala macam. Mun teleka le tengah bisa jadi kita disambar mobil dan belakang. Jadi kita jalan di pinggir. Bukan berarti bahwa kita tidak percaya takdir, tapi kita harus ikhtiar meletakkan diri kita di tempat-tempat yang jauh dari kemudaratan. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, ini ikhtiar. Nah, inilah yang dapat yang sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita jumpa insyaallah pada ulang tahun berikutnya dari pondok pesantren kita ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tiang sekaligus mohon pamit nggih karena arak kegiatan tiang daerah Lombok Timur juga nggih yang harus tiang tunaikan karena tiang sudah berjanji untuk jumpa dengan ada satu kegiatan tiang. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita disehatkan, diafiatkan, diberikan ilmu yang barokah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dipanjangkan umur kita, dipelihara lahir batin kita, dijaga iman Islam kita. Al-Fatihah. A'udzubillah. Sekian dan demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.